Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPL SMPN 9 Malang hendak mempresentasikan terkait demonstrasi kontekstual topik 2 mata kuliah Computational Thinking, feedback dari SMPN 3 Malang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Laili Nurrahmad Damayanti, yang kedua ada Saya Jamiatus Solihatin Nafisah. Dan saya Usli Fatul Jana. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait beberapa istilah yang baru diketahui. Istilah-istilah tersebut yang pertama ada data diskrit yang bervolume kecil, yang kedua ada literasi sains, yang ketiga ada mendisposisikan, dan yang keempat ada computationally literate. Istilah yang pertama ada data diskrit bervolume kecil. Data diskrit bervolume kecil adalah data berupa angka yang memiliki nilai atau berskala rendah. Data diskrit sendiri adalah jenis data kuantitatif yang hanya menampilkan angka dan dihitung dalam jumlah bilangan bulat. Data diskrit memiliki titik yang tetap dan tidak ada ukuran peralihan. Contoh dari data diskrit adalah kemunculan angka dalam dadu, ukuran sepatu, jumlah pasien yang ada di rumah sakit, jumlah kelereng yang ada di dalam tas, jumlah hewan di kebun binatang, dan jumlah mobil di parkiran. Sehingga data diskrit bervolume kecil bisa disebut juga dengan data diskrit yang memiliki nilai atau skala yang rendah. Istilah yang kedua adalah literasi sains. Kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti untuk memahami dan membantu membuat keputusan tentang dunia alam dan perubahan yang dilakukan melalui aktivitas manusia. Literasi sains juga mencangkup pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip ilmiah untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesis. Literasi sains sangat penting bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia sains, namun juga penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, literasi sains juga perlu ditumbuhkan bersamaan dengan sikap-sikap ilmiah seperti menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir kreatif selalu, dan berani mencoba apabila gagal, dan tidak berhenti untuk belajar. Kata selanjutnya adalah mendisposisikan. Mendisposisikan adalah mengatur, menyusun, menempatkan serta menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Nah, kata mendisposisikan ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam pengaturan suatu acara, penempatan barang, atau penindaklanjutan suatu tindakan. Selain itu, mendisposisikan dapat digunakan dalam berbagai situasi dan konteks, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Selanjutnya adalah computationally literate. Computationally literate adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan luas untuk menerapkan pemikiran komputasi dan kesadaran akan jangkauan, ruang lingkup, dan batasan teknik komputasi. Computationally literate tidak sama dengan literasi komputer. Hal ini mengacu pada kemampuan dasar untuk menggunakan komputer, keyboard, dan mouse, dan bekerja dengan program komputer dasar. Computationally literate membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pemrograman komputer, yang dapat berkisar dari membuat rumus Excel sederhana hingga menjalani sistem komputer yang rumit. Sehingga computationally literate adalah suatu keterampilan penting yang memungkinkan individu untuk menggunakan komputer dan teknologi komputasi untuk memecahkan masalah dan berinteraksi dengan sistem yang kompleks. Ini adalah suatu kemampuan luas yang mencakup pemikiran komputasi dan kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem digital secara efektif. Dari penjelasan mengenai empat istilah yang belum diketahui, yang pertama tentang data diskrit bervolume kecil, literasi sains, mendisposisikan, dan computationally literate.
Pemaknaan yang kami pahami mengenai CPCT fase D yaitu pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil. Nah, data diskrit bervolume kecil ini berarti data berupa angka yang memiliki nilai atau berskala rendah, serta mendisposisikan, yaitu menempatkan suatu tindakan berpikir komputasional. Jadi artinya mendisposisikan berpikir komputasional yaitu dapat menempatkan suatu tindakan untuk berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi numerasi dan literasi sains, yaitu literasi sains diartikan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti untuk memahami dan membantu keputusan tentang dunia alami dan perubahan yang dilakukan melalui aktivitas manusia. Computationally literate kami pahami yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan luas untuk menerapkan pemikiran komputasi dan kesadaran akan jangkauan, ruang lingkup, dan batasan teknik komputasi. Topik 2 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.